Uang ini jangan disimpan di bank, jangan dikuyo-kuyo Mas. Sampai apapun susah lah untuk membuktikan bahwa itu gerakan NII yang dilarang atau apalagi makar gitu ya. Penyimpangan itu menunjukkan kepentingan pribadi, maka saya sendiri juga mundur. Dia tahu dan pingin dia ungkapkan gitu. Mengenai Israel, keyahudian. Pak Rafika sendiri mengakui bahwa saat ini masih anggota NII. Ya. Polemik Pondok Pesantren Al Zaitun hingga saat ini masih menjadi PR pemerintah dan juga penegak hukum. Dugaan adanya penyelewengan dana saat ini menjadi fokus baru di samping isu penistaan dan juga penodaan agama. Di sisi lain, sejumlah pihak sejak kasus ini mencuat sudah mulai berani untuk bersuara menyuarakan keterlibatannya dalam pusaran pimpinan Panji Gumilang. Seperti apa faktanya? Ikuti penelusuran tim fakta bersama saya, Tiara Harahap. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan Mas. Jangan dikuyo-kuyo Mas. Kualat nanti. Nah, saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya? Rekening saya itu kok ratus-ratus, padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Ya, kali ini saya akan menemui Carkaya yang merupakan pihak dari Forum Indramayu menggugat bersama dengan kuasa hukumnya karena kita ketahui beberapa waktu yang lalu sudah ada gugatan atau laporan begitu ya yang dilayangkan ke Polres Indramayu berkaitan dengan penyalahgunaan infak, sedekah dan juga zakat. Seperti apa? Kita akan temukan faktanya. Ya, di sebelah saya saat ini sudah ada Pak Carkaya. Pak Carkaya ini merupakan koordinator Forum Indramayu menggugat, betul ya? Betul. Pak Carkaya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, kemudian juga didampingi oleh kuasa hukum FIM, Pak Hendra Irfan Helmi. Assalamualaikum Pak. Kemarin saya dengar Senin pekan ini ya, FIM ini sudah melaporkan sejumlah gugatan gitu ke Polres Indramayu. Ini berkaitan dengan pengelolaan dan pendistribusian zakat dan infak, ada sodako juga di sana. Nah ini berangkat dari data apa Pak Carkaya yang kemudian ini menggerakkan FIM harus melaporkan dugaan pengelolaan pendistribusian zakat infak yang kemudian ini disalahgunakan oleh pihak Pondok Pesantren Al Zaitun, pimpinan Panji Gumilang? Diawali dari keresahan masyarakat, khususnya masyarakat penyangga. Ini sesuatu pesantren yang begitu besar, yang katanya pesantren begitu besar, hadir di sana. Tetapi tidak ada manfaat bagi masyarakat sekitar. Kemudian kami melakukan, FIM ini melakukan aksi mengeluarkan pendapat di muka umum. Nah dari isu tadi ada kemudian pernyataan dari Pak Mahfud bahwa ditemukan rekening yang mencurigakan. Nah kemudian setelah itu disebut oleh salah satu media terkemuka bahwa perputarannya adalah 15 triliun. Ini kan fantastis nih. Nah, dengan lembaga pendidikan seperti Al Zaitun, nah dengan itu kami menganggap bahwa perputaran harusnya untuk membiayai pembelajaran itu hanya 1 sampai 3 miliar. Tetapi dia mengelola begitu banyak bahkan triliunan. Sehingga kami menganggap untuk mengajukan bahwa ada dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat yang di dalamnya juga mengatur infak dan sodako. Saya ke Pak Hendra. Kemarin sudah ada pemeriksaan ya Pak ya, saksi dari FIM mengenai kasus ini, pelaporan juga dari pihak FIM. Kacamata hukum dari Pak Hendra sendiri menilai sejumlah polemik yang saat ini tengah disoroti masyarakat ini seperti apa Pak? Terkait ada rekening yang luar biasa banyak yang dimiliki oleh Panji Gumilang dan keluarganya, tanda kutip kan. Artinya itu juga menjadi bagian dari isu yang kita lontarkan pada saat itu.
Nah dari situ kemudian kemarin hari Senin kita membuat laporan tertulis. Nah, malamnya justru kita mendapat press release dari Mabes Polri. Padahal kita belum diperiksa. Tapi press release itu mengatakan bahwa menanggapi laporan tadi pagi kita itu, Mabes Polri mengatakan bahwa akan memanggil pihak FIM, yayasan dan ada inisial orang terkait dugaan pengumpulan dana. Ya, akhirnya kita berpikir, oh ternyata memang kepolisian sudah sejauh itu, kan itu sudah mungkin meneropong ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Lantas kita diperiksa, ya kita sampaikan seperti tadi bahwa justru ada pernyataan-pernyataan dari mantan NI ini yang berpotensi tindak pidana, makanya kita laporkan. Nah, itu polisi meminta lagi apa data-datanya. Nah, mengait kepada undang-undangnya, justru Kementerian Agama di lamannya Kemenag.id itu mengatakan ada 108 lembaga amil zakat, karena lembaga amil zakat juga bisa membantu kan, boleh dibuat. Pihak Anda juga sudah ngecek langsung apakah Al-Zaitun ada di dalamnya? Tidak ada. Sudah ngecek ya artinya Sudah ya? ngecek dan bisa diakses oleh masyarakat. Artinya yang 108 ini dianggap melakukan aktivitas penggalangan dana untuk infak, sedekah dan zakat, tapi belum diregulasi, belum berizin lagi. Nah, Al-Zaitun ini malah tidak ada. Tapi sampai ada nominal yang kemudian ini diterima oleh, informasinya diterima oleh FIM nggak sih? Berkaitan dengan 3 itu tadi ya, kalau misalnya berbicara mengenai TPPU kan sangat luas, mengenai zakat, kemudian juga sedekah. Ini ada nominal yang memang sudah didengar oleh pihak FIM kah? Dari Lapangannya? Di lapangan ya, di lapangan kita nggak punya, kita jujur tidak punya data langsung. Tapi secara logik, Al-Zaitun ini kan sudah lama. Kalau ternyata dugaan mengumpulkan dananya sudah lama, artinya juga harusnya infak, sedekah dan zakat itu juga bermanfaat. Setidaknya di wilayahnya itu juga mungkin akan sangat bermanfaat ya. Sekarang kan memang sudah ada serangan-serangan balik ibaratnya begitu ya, dari pihak Panji Gumilang sendiri terhadap salah satu ketua MUI, kemudian juga ke Pak Mahfud sendiri. Iya, gugatan ya. Terkait gugatan saya pikir ya itu kan hak Panji Gumilang ya, tapi kan juga belum tentu juga kemudian dikabulkan nanti kan begitu, apalagi jujur saja kita juga belum membaca apa itu isi gugatannya, karena kalau misalnya gugatan itu dianggap kemudian untuk mengkanter apa yang sekarang sedang ditangani kepolisian juga kan tidak berkorelasi secara langsung kan gitu. Apakah kemudian gugatan itu kemudian untuk ngebargain gitu loh biar Pak Mahfud MD tidak terus memberikan informasi ke masyarakat, iya gitu kan ya, saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya begitu tujuannya, ya saya kira kan tidak korelatif. Gugatan bisa saja jalan, pidana juga kan tidak berhenti. Mungkin Pak Carkaya ada datanya, apakah ada lembaga-lembaga khusus atau mungkin orang-orang tertentu yang juga turut menikmati hasil dari zakat itu? Jadi masyarakat sekitar itu setiap satu Muharram saja diundang, kemudian dikasih nasi kotak, namanya nasi boboko, Pak. Dan satu Muharram kemarin enggak. Oh, yang kemarin? Enggak. Itu warga sama sekali. Sama sekali. Mereka kan lebih tertarik mengundang tokoh Israel yang secara konstitusi juga kita juga bisa bedah lebih lanjut kan. Mereka lebih mengundang tokoh-tokoh lain. Ibaratnya ngomongin kearifan lokal juga, ini harusnya kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah ini Kulon Nuwun juga nggak ada nih, dari mulai berdiri nih orang ini kacau juga nih kan. Baik, terima kasih banyak Pak Carkaya, Pak Hendra, terima kasih banyak, sehat selalu. Kita temukan fakta selanjutnya.